malu dengan Muhammad. Ini akhlakmu. Hal yang sepele seperti ini kadang kita nggak sadar. Kita nggak sadar hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah cintai, sudah contohkan bagaimana akhlak yang baik. Bahkan ini ada di salah satu tadi, di ciri-ciri hamba Allah yang dipinginin Allah tadi di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73 di situ salah satunya. Jika ada orang yang datang membencimu, mencaci makimu, menghinamu atau apapun, berkata yang tidak baik kepadamu, balas dengan kebaikan. Ciri-cirinya ada di situ, sudah Allah sebutin. Semua ada dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah akhlak suri tauladan yang baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tinggal ngikutin doang, tapi susah. Banyak orang punya ilmu gak pakai akhlaknya. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya dia semakin menunduk. Bukan semakin mudah menilai orang, bukan semakin mudah merendahkan orang, bukan semakin mudah menghina orang dengan ilmunya. Mengatakan orang sesat, mengatakan orang kafir. Dia takut harusnya kepada Allah dengan ilmunya. Dia merasa dirinya hebat, padahal Allah sedang tutupi kebodohannya. Allah yang maha hebat. Ini akhlak. Maka kita belajar sabar ini dari Rasulullah. Rasulullah sudah contohkan kesabarannya seperti apa. Kekasih Allah yang sudah dijamin masuk surga masih takut dengan Allah, tapi mempercontohkan akhlaknya, kesabarannya. Gak perlu ya. Ada orang maki-maki kita, gak perlu kita maki balas maki-maki. Ngapain kita sekolah tinggi-tinggi punya titel S1, D3, tapi kita masih maki-maki orang? Buat apa? Kita kotorin lisan kita sendiri untuk apa? Padahal justru saat kita dimaki-maki orang, dicaci maki, difitnah, dikata-katain, direndahkan, saat itu kita pasang hajat sama Allah. Saat itu kita ridho dengan hal yang seperti itu, Allah ijabah doa kita. Ini dijaga langsung sama Allah, asal kita ridho ya. Ya Allah, ya memang itu ada dalam diri saya ya Allah. Ini tuh udah dipraktekin sama guru saya, Bu. Saya punya guru, Masya Allah, namanya Ustaz Abi Rahmat Felzim, dan beliau yang ngajarin saya banyak hal ya. Banyak nasihatin, banyak ngasih ilmu, Masya Allah ya. Suatu hari saya belajar kitab, ada di situ satu kitab ya, bukan cuma sebatas fikih wanita, tapi kitab itu lebih kepada akhlak ya. Akhirnya beliau ceritakan, yaitu tadi yang ciri-cirinya Allah tuh cuma kepengen kita ini seperti ini loh. Akhlak kita nih dipengenin Allah seperti ini, ciri-cirinya yang ada di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Ini Allah pengennya kita kayak gini. Nanti boleh ibu dibuka kalau pengen tahu apa sih yang dipengenin Allah jadi hamba seperti apa tuh. Ciri-cirinya di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Yang pertama, dia datang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, gak sombong. Yang kedua, dia gak menyekutukan Allah. Yang ketiga, yang tiap malamnya dia habiskan untuk berdua-duaan dengan Allah. Yang keempat, yang saat ada orang datang, orang jahil datang kepadanya, bawa berita yang baik tidak baik, memaki-makinya ya. Berkata yang tidak baik, dia cukup doa, cukup salam, cukup doa sama Allah. Ya Allah, aku ridho ya Allah, nikmat banget dimaki-maki ya Allah. Ya emang ini ada di saya. Ini yang kecil yang baru dibuka, yang gede yang kau tutupi ya Allah. Ya, ayat 63 sampai 73. Lalu siapa lagi cirinya? Ya, yang selalu takut dengan azab-azab nerakanya Allah. Siapa lagi cirinya? Yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, yang tidak memfoya-foyakan hartanya. Lalu siapa lagi cirinya? Yang selalu terlontar dari doanya, dia selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ciri-cirinya semuanya. Guru saya suatu ketika lagi ceramah di kota Makassar, ada orang datang memaki-makinya, padahal beliau masternya para ustazah. Di Jakarta itu beliau masternya para ustazah. Ustazah naruh hormat sama beliau. Beliau pakai cadar, tapi cadarnya nggak kayak saya begini Bu, kelihatan matanya enggak. Beliau udah tertutup semuanya, sudah nggak mau dilihat. Tapi kalau lagi ceramah di depan ibu-ibu, nggak ada laki-laki, nggak ada kamera, dibuka.
Ya, nggak ada boleh handphone, nggak boleh foto, nggak boleh apapun, ngerekam suara juga nggak boleh. Sangat-sangat menjaga sekali auratnya, bahkan suaranya nggak mau terdengar oleh laki-laki. Itu luar biasa, menjaga marwah. Saya juga kalau nggak ada kamera saya buka ceramahnya, Bu. Itu kan ada laki-laki aja. Paling ganteng dia di sini. Ada kamera, ada itu. Biasanya saya kalau wanita semuanya, terus gak ada kamera semuanya aman, ibu-ibu gak pegang handphone, gak sibuk dengan handphonenya, handphone taruh di tas, saya biasanya buka cadar saya ceramah. Dari akhir sampai awal dari awal sampai akhir saya ceramahnya buka cadar. Biasanya begitu. Kalau di Jakarta mereka udah pada tahu, masjid-masjidnya udah pada tahu. Oh iya, ibu-ibu kayak cadar, gak boleh foto, gak boleh video lagi ceramah, kecuali lagi pakai cadar gini silahkan.